Baik, selamat pagi Bapak Romi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Nah, berikut ini anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Vivi Fauziah Junaidi dengan NIM 163, yang kedua ada Alfia Kholifia dengan NIM 428, yang ketiga ada Rahmadani Desi Wulandari dengan NIM 431, dan yang terakhir ada Dona Ambarsari dengan NIM 441. Nah, di sini saya Vivi Fauziah Junaidi dengan NIM 163 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri apa sih itu? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau proses untuk mengarahkan perilaku orang lain untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Nah, kepemimpinan bagi seorang kewirausahaan adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kreativitas yang tinggi membuat untuk menjadi inovatif dan adaptif, kaya dengan pembaharuan dan tidak mudah dihambat oleh kejadian-kejadian dari luar. Nah, di sini tuh kepemimpinan itu menggabungkan suatu kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif yang berpengaruh luas dan hidup. Nah, di sini itu sebelum usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan yang kuat, hanya akan menjadi usaha kecil yang stagnan atau tidak berkembang. Tanpa kepemimpinan, tidak ada visi besar yang dapat dibangun menjadi sebuah usaha besar. Jadi hanya orang-orang yang tak bisa kemana-mana yang bertahap bekerja pada Anda sendiri. Sebaliknya, kepemimpinanlah yang akan membentuk usaha Anda sendiri untuk menjadi yang lebih besar dan banyak orang yang mau bekerja dengan Anda. Kepemimpinan dibentuk bertahap, sejalan dengan tumbuhnya usaha. Dari kombinasi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, cara mengarahkan, dan penerimaan. Nah, kalau dikaitkan dengan dalam suatu organisasi, yaitu kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, di sini itu kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan atau efektivitas kepemimpinan tidak sajalah diukur bagaimana memberdayakan bawahannya, tetapi juga kemampuannya menjalankan atau melaksanakan kebijakan perusahaan melalui cara atau gaya kepemimpinannya. Pola atau gaya kepemimpinan sangat tergantung pada karakteristik individu pemimpin untuk menghadapi bawahan berdasarkan fungsinya sebagai atasan. Nah, di sini itu tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, karena gaya kepemimpinan haruslah fleksibel dan harus disesuaikan dengan perilaku, sistem nilai yang dianut bawahan, sistem lingkungan, kematangan, dan situasi bawahan. Jadi, seorang pemimpin yang berhasil dan efektif bila dapat melakukan gaya kepemimpinan yang tepat pada situasi yang tepat, terdapat kriteria perilaku kepemimpinan yang dapat menentukan gaya kepemimpinan pengusaha, yaitu seperti yang pertama, gaya kepemimpinan diktator. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegasi. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan konsiderasi. Nah, selanjutnya ada kewirausahaan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha itu dapat terorganisir dengan baik. Karena hakikatnya kepemimpinan merupakan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan suatu usaha akan terorganisir dan mencapai tujuan. Jadi di sini itu wirausahawan yang berhasil merupakan memimpin para karyawannya dengan baik. Nah, di sini seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan dan berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Jadi para wirausaha itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Kepemimpinan ini tuh sangat dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Jadi pemimpin merupakan jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam berwirausaha seperti pengambil keputusan,
bertanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberikan wewenang, dan lain-lain. Sehingga pemimpin menentukan tumbuh dan berkembangnya sebuah organisasi ke arah mana jalannya sebuah organisasi tersebut. Jadi di sini bila dalam mengelola suatu usaha itu tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancauan dalam pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan kebangkrutan. Sehingga pemimpin merupakan salah satu syarat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfia Olivia dengan NIM 2018-310-428. Di sini saya akan menjelaskan tentang Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfia Olivia dengan NIM 2018-310-428. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang wirausaha tanpa kepemimpinan. Nah, di sini telah disebutkan, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain sekaligus memiliki wewenang manajerial. To lead adalah sama dengan to influence. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju tercapainya suatu tujuan. Nah, banyak bisnis keluarga yang pecah karena lemahnya kepemimpinan dari ahli waris yang dituangkan untuk memiliki mimpi besar, tumbuh, dan berkembang, tetapi belum dibangun dengan kepemimpinan yang kuat. Sejarah kewirausahaan Indonesia ditandai dengan kentalnya jiwa dagang tetapi miskin kepemimpinan. Sebagian besar usaha-usaha yang dibangun dengan jiwa dagang hancur karena memasuki generasi kedua atau ketiga. Tanpa kepemimpinan, sukses dan kewirausahaan akan membatasi mimpi-mimpi tersebut. Kepemimpinan sangat penting untuk membentuk bisnis maju, sehingga bisnis keluarga sulit berkembang disebabkan oleh dedikasi yang suci, tetapi pemimpinnya tidak dapat diganti dengan adanya kekuasaan yang sangat kuat, yaitu pemilik. Kematian usaha di Indonesia tidak dapat segera diketahui begitu kepemimpinannya usahanya lemah. Sebab sebagian besar perusahaan di Indonesia bukan merupakan perusahaan pabrik yang diawasi dengan ketat oleh para analisis dan otoritas modal. Selanjutnya, beberapa peneliti yang menyusun teori kepemimpinan memfokuskan penelitiannya pada teori karakteristik dan teori perilaku. Untuk teori kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori karakteristik. Yang pertama ada dorongan, yaitu pemimpin adalah orang-orang yang memiliki tingkat usaha yang tinggi. Dan yang kedua adalah kehendak untuk memimpin, yaitu pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Ketiga, kejujuran dan integritas merupakan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling mempercayai dengan memberi teladan dan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan. Keempat, kepercayaan diri, di mana para pengikut melihat pemimpinnya tidak ragu dalam bertindak. 5. Kecerdasan. Pemimpin adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Dan yang keenam, pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, yaitu pemimpin yang efektif mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmadadi Sulandari dengan NIM 2018-310-431. Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, ada teori perilaku. Teori perilaku ini menjelaskan efektivitas perilaku yang membedakan seorang pemimpin yang efektif dengan orang-orang lain yang tidak efektif. Jadi, kepemimpinan seorang wirausaha memiliki gaya yang berbeda-beda.
di mana leadership melibatkan tidak hanya kepala atau pikiran, melainkan juga hati atau penciptaan suasana dan menjaga perasaan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan sendiri ada 3. Ada kepemimpinan transformasional transaksional, ada kepemimpinan karismatik visioner, dan ada kepemimpinan tim. Untuk kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memberi inspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan demi kebaikan organisasi. Sedangkan pemimpin yang transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugasnya. Jadi kepemimpinan transformasional dibangun di atas kepemimpinan transaksional. Karena kepemimpinan transformasional menghasilkan usaha dan kinerja karyawan jauh melampaui apa yang dihasilkan oleh pendekatan transaksional. Yang kedua, ada kepemimpinan karismatik visioner. Pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang basisnya antusiasme dan memiliki kepercayaan diri yang kuat, serta tindakannya itu dapat mempengaruhi banyak orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sedangkan kepemimpinan visioner ini diambil dari istilah visi yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan karismatik. Akan tetapi, kepemimpinan visioner dapat melampaui kepemimpinan karismatik karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan menarik mengenai masa depan organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dona Ambarsari dengan 2018-310-441. Saya akan menjelaskan kepemimpinan tim. Nah, kepemimpinan tim ini maksudnya pemimpin itu dibagi menjadi 4 peran, yaitu yang pertama sebagai penghubung pihak internal ke pihak eksternal, yaitu yang dimaksud sebagai pemimpin ini berperan untuk mencari informasi tentang dunia eksternal dari keanggotaannya tersebut. Misalnya seperti menjadi penghubung dengan pemasok, seperti itu. Lalu yang kedua, pemimpin ini menjadi penyelesai masalah. Jadi ketika terdapat masalah-masalah yang ada di internalnya, maka pemimpin ini selalu siap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu juga pemimpin ini berperan sebagai manajer konflik. Manajer konflik ini maksudnya semua konflik-konflik yang ada di internal itu juga merupakan urusan langsung dari pemimpin tersebut dan pastinya akan diselesaikan seperti itu. Nah, lalu pemimpin tim ini juga berperan sebagai pembina, di mana pemimpin ini bertugas untuk memperjelas visi misi terhadap anggotanya, lalu menjadi contoh yang baik bagi para anggotanya, serta sehingga anggota-anggotanya itu dapat mendapatkan manfaat gitu terhadap pemimpinnya. Seperti apa sih anggota yang baik, seperti itu. Lalu pemimpin ini juga menjadi support system ya bagi anggota-anggotanya, seperti itu. Oke, next. Lalu di next selanjutnya terdapat bagaimana sih cara memiliki kepemimpinan yang efektif. Nah, di sini terdapat 10 cara agar rekan-rekan di sini dapat berusaha untuk memiliki kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, ciptakanlah tatanan nilai dan keyakinan untuk para karyawan, sehingga para karyawan itu yakin dengan Anda. Lalu yang kedua, hargai dan dukung hal-hal positif yang telah dicapai oleh karyawan-karyawan Anda, sehingga dengan penghargaan ini, karyawan Anda tetap semangat untuk melanjutkan kinerjanya. Lalu yang ketiga, bertindak sebagai contoh serta dapat memberi contoh seperti itu, sehingga ketika pemimpin memberi mandat atau perintah, anggota-anggotanya dapat menerima dengan baik karena pemimpin tersebut tidak bersikap bosi atau hanya menyuruh saja, tetapi pemimpin ini juga memberi contoh seperti itu. Lalu yang keempat ini ada mengarahkan karyawan pada visi mereka. Tentunya perusahaan juga memiliki visi dan misi. Nah hal ini juga harus dibantu dengan goal congruence atau yang bisa disebut karyawan-karyawan ini harus memiliki visi yang sejalan dengan organisasi tersebut.
Lalu yang kelima, berkomunikasilah dengan para karyawan. Dengan adanya komunikasi yang selalu terjaga, karyawan akan merasa bahwa pemimpin ini care kepada mereka, seperti itu. Lalu yang keenam, yaitu hargai keragaman para pekerja. Tentunya para pekerja ini atau karyawan-karyawan ini memiliki keunikannya masing-masing. Nah, karena keunikan-keunikan ini, perlulah dari pemimpin untuk selalu menghargai keragaman tersebut. Seperti itu. Jadi ibaratnya tidak pandang bulu. Lalu yang ketujuh, ini adalah rayakan setiap keberhasilan bersama para pekerja. Maksudnya adalah ketika organisasi atau perusahaan telah mencapai tujuan atau misi yang telah dicapai, dengan merayakan hal tersebut, itu bisa membuat karyawan itu dihargai dan tetap mempertahankan kinerjanya, seperti itu. Lalu yang ke-8, doronglah kreativitas di antara para pekerja atau karyawan. Ini maksudnya dengan adanya masalah-masalah yang ada, doronglah para karyawan Anda untuk selalu kreatif bagaimana cara memanfaatkan sesuatu meskipun sumber dayanya itu minimal, tetapi tetap harus ada ide-ide yang muncul sehingga muncullah solusi seperti itu. Lalu yang ke-9 ini, mempertahankan selera humor Anda. Nah, ini tuh juga penting karena apabila pemimpin itu memiliki sifat yang terlalu kaku, maka bisa saja karyawan itu merasa seperti canggung, lalu terlalu takut gitu untuk berkomunikasi dengan pemimpin, sehingga di sini kurangnya komunikasi yang terbuka seperti itu. Jadi dengan adanya selera humor ini, maka pemimpin juga dapat disegani, tetapi juga dapat berkomunikasi secara terbuka, yang pasti tetap harus tahu waktu, seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah selalu menatap masa depan. Ini maksudnya juga untuk selalu mengingat visi dari perusahaan tersebut agar selalu fleksibel dengan segala kondisi, seperti itu. Next. Ya, di sini ada tips praktis bagaimana sih cara memupuk diri agar jiwa kepemimpinan kita itu keluar, seperti itu. Yang pertama yaitu rajinlah membaca agar pengetahuan kita itu terbangun, ya seperti itu. Nah, maksudnya ini dengan banyaknya membaca, kita kan pasti akan memiliki banyak pengetahuan, di mana pengetahuan-pengetahuan ini akan membuka sudut pandang kita dalam menyelesaikan masalah, seperti itu. Lalu yang kedua, bukalah jendela sel-selmu. Nah, ini merupakan kutipan dari Khalil Gibran. Maksudnya itu setiap orang atau setiap individu itu pasti memiliki ruangnya masing-masing atau dikatakan sel penjaranya masing-masing. Nah, di sini maksudnya bukalah jendela sel-selmu. Jadi dalam kotak-kotak sel penjara itu, bukalah jendela atau pintu agar pribadi ini bisa keluar dari sel-sel tersebut dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang, seperti itu. Jadi tidak terkurung dalam sel-sel individu tersebut. Lalu yang ketiga, bekerjalah dengan prioritas. Karena pemimpin ini biasanya memiliki kesibukan seperti itu, banyak tugas-tugas yang menanti. Nah, prioritas ini sangat penting karena akan membuat pekerjaan terselesaikan lebih terstruktur dan lebih disiplin, seperti itu. Lalu yang keempat ini disiplin diri, yaitu agar selalu disiplin taat waktu. Lalu yang terakhir ini adalah kerjakan atau delegasikan. Maksudnya tugas-tugas Anda itu apabila Anda bisa maka kerjakan, tapi ketika Anda ada halangan lalu tidak bisa mengerjakan tugas Anda, maka Anda bisa mendelegasikannya ke anggota Anda. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.